Sebuah akun Twitter bernama Putra Fajar membandingkan pencapaian antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Dalam tweetnya, ia menuliskan, "Bagi gue, Pak Ganjar Pranowo itu capres terbaik dibandingkan Anies Baswedan. Semuanya berdasarkan data dan fakta yang ada di media. Bagi yang tidak sanggup melihat fakta, mending skip aja. Oke, ayo kita mulai banding-bandingke antar keduanya, sebuah utas. Head to head Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan." Tweet pertama, sebagai pendukung Manchester United, prestasi Ganjar Pranowo di bidang sepak bola jauh ketimbang Pak Anies Baswedan. Pak Ganjar itu pernah menolak Israel di Piala Dunia U20 dan hal tersebut membuat mimpi penyelenggaraan Piala Dunia untuk pertama kalinya di Indonesia luruh. Ia menyertakan capturean berita dari CNN Indonesia. Piala U20 batal di Indonesia, Ganjar tak menyesal, tolak Israel. Foto yang kedua, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Netizen, Ganjar Pranowo kubur mimpi anak bangsa. Tweet yang kedua, ayo bandingke karo Pak Anies Baswedan yang cuma bisa bikin Jakarta International Stadium yang kelas dunia dan membuat 5 lapangan bola berstandar FIFA yang digratiskan bagi warga Jakarta. Untuk soal sepak bola aja, Pak Anies kalah jauh dari Pak Ganjar Pranowo. Ia memberikan 2 capturean berita. Yang pertama dari Tempo, PSSI kini akuiji stadion kelas dunia standar FIFA, tapi timnas tetap belum bisa bertanding di sana. Yang kedua dari detik.com, semuanya gratis, ini daftar nama dan lokasi 5 lapangan bola DKI standar FIFA. Tweet yang ketiga, sekarang kita bandingke kecintaan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan kepada rakyatnya. Pada jaminan kesehatan di Jawa Tengah masih ada 4,5 juta warga yang belum masuk program JKN, atau baru sekitar 87,72% saja. Ia memberikan capturean berita dari Warta Ekonomi COID. Kacau, Ganjar Pranowo dikit lagi lengser dari jabatan gubernur, tapi 4,5 juta warga Jateng belum masuk program JKN. Dalam tweet keempat, ia menuliskan, sedangkan Pak Anies Baswedan saking nggak bisa kerjanya, sudah 98% warga Jakarta yang terdaftar sebagai peserta JKN. Gue heran, ngapain aja sih Pak Anies 5 tahun di Jakarta? Jauh banget kalau dibandingkan prestasi kerja Pak Ganjar Pranowo selama 10 tahun di Jateng. Dia memberikan capturean berita dari CNBC Indonesia. Mantap Pak Anies, 98 penduduk DKI di cover BPJS Kesehatan. Tweet yang kelima, kalau soal gagasan pengentasan kemiskinan, Pak Ganjar Pranowo jauh lebih terdepan ketimbang Pak Anies Baswedan. Bahkan dalam sebuah media dimuat kalau Pak Ganjar jadi presiden, beliau akan prioritaskan pengentasan kemiskinan. Keren deh. Ia memberikan capturean berita dari haluan.com. Ganjar Pranowo bakal entaskan kemiskinan dan berantas korupsi jika jadi presiden. Kemudian tweet ke-6, gagasan ini pasti terinspirasi dari berhasilnya 10 tahun pemerintahan Pak Ganjar Pranowo di Jateng. Sekarang hanya tinggal 620.258 warga Jateng yang tergolong miskin ekstrim. Padahal sudah dibantu pemerintah pusat sebanyak 125 desa sebagai pilot project pengentasan kemiskinan. Ia menyertakan capturean berita dari kompas.com. Sebanyak 620.258 warga Jateng tergolong miskin ekstrim. Yang kedua, sebelumnya sebagaimana arahan Wakil Presiden, pihaknya melakukan pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten pada 2021 silam. Jateng menjadi salah satu dari 7 provinsi yang terpilih sebagai pilot project. Setiap kabupaten memiliki 25 desa yang diintervensi untuk kemiskinan ekstrim, sehingga totalnya 125 desa. Tweet yang ketujuh, mari kita bandingkan dengan Pak Anies Baswedan di Maret 2022. Penduduk miskin ekstrim Jakarta naik karena nggak bisa kerja, ada 95.000 warga atau cuma sebanyak 0,89% saja. Ia memberikan capturean berita dari metrotvnews.com. Jumlah penduduk miskin ekstrim di ibu kota melonjak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana saat merilis laporan tentang angka kemiskinan ekstrim di Jakarta periode Maret 2022. Dalam laporan tersebut tercatat jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 95.668 jiwa atau 0,89%. Angka kemiskinan ekstrim ini meningkat dari 0,6% menjadi 0,89%, data pada periode Maret 2021.
Tweet yang ke-8, soal penanganan banjir di Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo lagi-lagi menjadi juaranya. Kalau Pak Anies Baswedan cuma bikin sumur resapan dan taman-taman yang jadi tempat parkir air. Di Jawa Tengah, Pak Ganjar bahkan bikin banyak daerah yang jadi tempat parkir air berhari-hari lamanya, nggak surut-surut. Ia menyertakan tanggapan layar dari berita Tribun Jateng. 111 rumah terendam di Undaan sejak 2 bulan tidak pernah surut, ini penyebabnya. Capturean yang kedua, banjir di Pati 5 hari belum surut, warga biasanya sampai 3 bulan. Capturean ketiga, banjir Demak tidak kunjung surut, warga mulai terserang penyakit. Capturean yang keempat, banjir belum surut, warga di 4 kabupaten Jawa Tengah masih mengungsi. Tweet yang ke-9, Pak Ganjar Pranowo tahu betul kalau wisata waterpark itu bisa membuat warga bahagia. Dan Pak Anies Baswedan nyontek kebijakannya dengan bikin taman-taman yang bisa buat parkir air. Nggak gitu juga bos, cara mainnya, nyonteknya cemen banget. Ia kemudian memberikan screenshot dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ruang publik bisa difungsikan menjadi parkir air. Dalam keterangannya, ruang publik seperti lapangan olahraga, taman, atap gedung, maupun basement bisa menjadi tempat parkir air guna mengurangi banjir di perkotaan seperti Jakarta. Ruang-ruang tersebut dapat kita fungsikan sebagai tempat air sementara, khususnya di 1 bulan yang menjadi puncak musim hujan. Capaian dalam transformasi menjadi kota global, ruang publik multifungsi. Pertama, taman sebagai retention pond. Kedua, taman sebagai tempat bermain. Dan ketiga, taman sebagai ruang ketiga. Abrasi yang terjadi di pesisir pantai utara Jawa mengancam wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah tenggelam. Jika tidak segera diatasi, maka kawasan tersebut diperkirakan tenggelam dalam 10-20 tahun ke depan. Abrasi atau pengikisan daratan oleh gelombang alun yang terjadi di Demak sangat parah. Laju perubahan garis pantai di Kecamatan Sayung, Demak selama 20 tahun terakhir terlihat memprihatinkan. Abrasi tersebut diperkirakan merupakan yang paling besar dan parah di Jawa, bahkan Indonesia. Luasan kawasan yang terkena erosi mencapai 2.116 hektar yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 km dari garis pantai di tahun 1994 lalu. Dari data yang dikumpulkan serta dianalisis secara deskriptif, diketahui daerah pesisir di Kecamatan Sayung yang terkena banjirop pada ketinggian 0,25 meter adalah Desa Sriwulan, Desa Surodadi, Desa Bedono, dan Desa Timbul Sloko. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah. Laut Demak memiliki potensi luar biasa dalam bidang perikanan. Namun dibayangkan dengan daya rusak yang besar pula. Desa Bedono di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah menjadi wilayah yang terdampak abrasi paling parah. Bahkan Desa Sidogema dan Desa Purwosari yang berada tepat di bawahnya juga terkena dampak abrasi Desa Bedono. Kini ada 2 dusun di Desa Bedono, Demak yang sudah tenggelam dan menjelma menjadi lautan. Ada beberapa keluarga yang masih memilih bertahan di dusun yang tenggelam di pesisir Demak tersebut. Mereka memilih bertahan merawat dusun yang tenggelam
daripada pindah ke tempat yang sudah disediakan pemerintah.